Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Amin. Saya mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Selamat kita memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Hari Jumat kemarin kita sudah merayakan kematian Kristus. Seperti firman Allah berkata, Dia sudah bangkit pada hari yang ketiga. Maka kita sebagai anak Tuhan akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit untuk kita semua. Saat ini boleh kasih salam kiri kanan dan katakan selamat Paskah. Haleluya. Boleh kasih salam kiri, katakan selamat Paskah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sambil kita mengangkat pujian ini, kita mau katakan tak terukur kasih-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan tidak terukur. Kau telah mati bagi kami. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan tak terukur. Tak terukur, amin. Kasih-Mu Yesus, Oh, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kita mau katakan lagi dari Haleluya. tak terukur kasih-Mu Yesus. Amin. Haleluya. tak terukur Amin. kasih-Mu Yesus. Kau telah mati Tuhan, Kau bangkit pada hari ketiga. Haleluya. gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan tak terukur. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Oh Yesus. Amin. Kau telah mati gantikan diri. Katakan Kau curahkan, oh darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan layaklah, layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa bagi semua. Layaklah, haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Kami mau datang memuji-Mu. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan,
Saudara Tuhan yang layak. Glory, haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Saya kembali duduk saudara. Haleluya. Karena hanya Amen. Tuhanlah yang layak dipuji, Tuhan yang layak disembah. Saat ini sebelum kita memuji nama Tuhan, kita mau sorakan haleluya 3 kali pada hitungan ketiga. Amin. Saya hitungan 1, 2, 3. Saudara bilang haleluya 3 kali. Kita coba ya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Sebentar. Amin. Sebentar. Haleluya. Yang belakang kayaknya belum semangat, belum angkat tangan. Saya hitung saya lagi. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Kita bertemu dengan sorak-sorak sebab dia Amin. hidup ada hari Haleluya. esok. Haleluya. Amin. Oh. Katakan anak Allah. Anak Allah. Amin. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan. Haleluya. Anak Allah. Anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi haleluya. Anak Allah. Haleluya. Anak Allah. Oh, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Haleluya. bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti. Haleluya. Sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Katakan. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Oleh haleluya. Sekali lagi. Katakan gerakanlah. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Amin. Oh, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Katakan serahkan musuhmu. Serahkanlah musuhmu. Oh, Selamatkanlah umatmu. umatmu. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat Kudusnya. Gerakanlah. Haleluya. Gerakanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Oh, Serahkanlah musuhmu. selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempatmu. Allah siap, katakan. Allah bangkit. Allah bangkit bersorak. Hey, Allah bangkit
bernyanyilah. Musuh dikalahkan, Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Sekali lagi. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Cuma saya katakan, oh Allah bangkit, suaranya mana bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, oh Allah bangkit, Bersorak, katakan, hei Allah bangkit. bernyanyilah. Musuh dikalahkan, Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. sekali lagi. Haleluya, suasana yang bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Lagu tadi berkata, sebab dia hidup, ada hari esok, ada Amin. pengharapan baru, Haleluya. ada kekuatan baru. Masih semangat saudara memuji nama Tuhan? Amin. Kita angkat pujian. Nama Yesus, amin. Menara yang kuat, nama Yesus. Saudara berkenalan suaranya. Oh nama Yesus, Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Buat berdoa, katakan nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan bagi serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus maju nyatakan kuasanya. Katakan Kita buat iblis gemetar, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. bagi serukan. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Katakan Yesus, Yesus maju nyatakan kuasanya. kita buat Iblis gemetar, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas Sekali segala. lagi katakan bagi serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Katakan Yesus, Yesus. Maju
nyatakan kuasanya. Kita buat iblis yang menang, kalahkan itu dayanya. Dengan kuasa namanya, katakan nama Yesus. Haleluya. Menara yang kuat, nama Yesus. Benteng yang teguh, nama Yesus. Nama Yesus salahkan sebabku. Nama Yesus di atas, nama Yesus. Nama Yesus, amin. Menara yang kuat, nama Yesus. Benteng yang teguh, nama Yesus. Nama Yesus kalahkan sebabku. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus. Nama Yesus di atas. Nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus. Nama Yesus. Sekali katakan. Nama Yesus di atas segalanya. Kita banyak berdiri semua katakan. Kita lah umat pemenang. Kita umat pemuji. Amin. Kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Kita umat pemenang. Kita umat pemuji. Kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan lagi katakan. Kita umat pemenang. Amin. Kita umat pemuji. Kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, katakan. Bangkit, dia lahir baru. Jalan dalam kuasa darahnya. Jadi hari warisnya anak Allah. Hei, hei, anak Allah. Hei, hei, anak Allah. Hei, anak Allah. Hei, hei, hei. Kita umat pemenang. Kita umat pemuji. Kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Kita umat pemenang. Kita umat pemuji. Kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, dia lahir baru. Jalan dalam kuasa darahnya. Jadi ahli warisnya anak Allah. Hei, hei, anak Allah. Hei, hei, anak Allah. Hei, anak Allah. Hei, hei, hei. Bangkit, dia lahir baru. Jalan dalam kuasa darahnya. Jadi ahli warisnya anak Allah. Hei, 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 anak Allah. Hei, anak Allah. Hei, hei, hei. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang di atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, kudus, kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, kudus. Ku menang bersama Yesus. Haleluya. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh,
kudus. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Soalnya kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Amin. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita adalah umat pemenang. Ya, karena Yesus telah bangkit dan menang dari maut, saudara. Segala sakit disembuhkan. Yang tutup jalan dibukakan jalan. Oleh sebab Yesus bangkit, ada Amin. kemenangan. Haleluya. Haleluya. Oleh karena karyanya yang luar biasa, karyanya yang terbesar dalam setiap kehidupan kita. Glory. Haleluya. Kasih yang terindah untuk setiap kehidupan kita, saudara. Haleluya. Katakan, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia, Hati yang mulia, hanya ku temukan, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Yesusku. Katakan, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku padamu. Katakan, karya terbesar dalam hidupku, haleluya, pengorbananmu yang selamatkanku. katakan, Engkaulah hartaku yang tak tertinggal, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, Yesus Engkau kekagumi. Glory, haleluya. kasih yang terindah, amin. Kasih yang terindah, Hati yang mulia, hati yang mulia, temukan, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Katakan, tiada pernah berubah. Tiada pernah berubah kasihku, Karya terbesar
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku karya terbesar. Bagi penting semua di hadapan Tuhan katakan, oh karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku karya terbesar, oh karya terbesar dalam hidupku. Amin. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku karya terbesar, amin, dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Berikanlah sorak-sorai bagi Tuhan. Yesus Tuhan, karya-Mu, karya-Mu terbesar dalam setiap kehidupan kami. Kasih-Mu terindah. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, karya-Mu mempesona kami. Yesus, Kau telah bangkit, Kau telah mati dan bangkit ya Tuhan. Yesus, untuk mengubah setiap kehidupan, menyembuhkan yang sakit ya Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita angkat live-nya saja. Nanti dengan Roh Kristus, Tante Maine yang akan berdoa untuk firman Tuhan. Oh, karya terbesar dalam hidupku, Yesus Tuhan, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi.
hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, haleluya, Kau yang kami kagumi. Engkaulah harta yang tak ternilai. Haleluya, 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 haleluya. Hanya bagi Engkau ya Tuhan. Engkau Allah kami yang sempurna. Engkau Allah kami yang ajaib, Allah yang luar biasa ya Tuhan. Kami boleh melihat kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Di mana firman-Mu digenapi, di mana di hari yang ketiga Engkau bangkit kembali. Amin, Dan Engkau haleluya. datang menyelamatkan kami. Glory, ya Tuhan. haleluya. Engkau menebus Glory, dosa-dosa kami ya haleluya. Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang ajaib, Allah yang Amin, luar biasa haleluya. ya Tuhan. Kami Glory, bangga memiliki haleluya. Allah yang seperti Engkau. Amin, Haleluya, amin, Yesus, haleluya. haleluya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat Glory, pagi hari ini ya haleluya. Tuhan. Kami boleh merasakan zaman kuasa-Mu ada di tengah-tengah Glory, kami ya Bapa. haleluya, Biarlah haleluya. pujian penyembahan kami boleh naik di hadapan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kami mempersembahkan yang terbaik hanya Amin, bagi Engkau. amin, haleluya. Kami tidak dapat membalas Haleluya, pengorbananmu ya benar Bapa. Tuhan. Kami hanya Amin, berserah dan haleluya. percaya kepadamu ya Bapa. Oh, haleluya. Kepada saat ini Tuhan tiba saatnya Oh, kami mau haleluya. mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih heran lagi ya Bapa. Biar setiap perkataan firman-Mu itu semuanya berasal daripada Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya kami seluruh jemaat-jemaat-Mu, kami lagi boleh dikuatkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Biarlah memberikan kami rasa haus dan lapar akan firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu yang selalu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang selalu menjadi pelita bagi kami di dalam dunia ini ya Tuhan. Haleluya. Biar firman-Mu yang selalu menuntun Glory, kami. haleluya. Dan kami jemaat-jemaat kami boleh dipuaskan. puji Kami nama. pulang, kami membawa satu sukacita yang besar daripada-Mu. Kami mendapatkan Amin, kekuatan yang haleluya. besar yang berasal daripada-Mu. Bila mana ada Haleluya. kuasa jahat, roh jahat yang akan mengganggu jalan firman-Mu, kami usir patahkan di dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Haleluya. Keluarkan dari tempat ini terlebih di hati dan pikiran kami Haleluya. Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jana. Kebetulan mereka ibadah Paskah mereka jam 7 malam. Jadi selesai ibadah mereka berangkat ke Bekasi karena acara mereka sore jam 7. Puji Tuhan. Kami serahkan Bapak Pendeta Jana. Haleluya. Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah buat kita semua. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk pagi hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan segera kita akan membuka Alkitab kita. Saya akan mengajak kita membuka Alkitab di dalam Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28. Saya rindu kita akan membaca ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang keenam.
Matius pasal 28 ayatnya yang kelima sampai ayat yang keenam. Kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya akan membacakan ayatnya yang kelima dan Bapak Ibu secara bersama-sama membacakan ayatnya yang keenam. Firman Tuhan berkata demikian. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, silakan duduk. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita melihat apa yang malaikat Tuhan katakan kepada perempuan-perempuan yang ketika di hari pertama mereka ke kuburan Yesus dengan tujuan untuk mau merempah-rempahi mayatnya Yesus. Tapi ketika mereka sampai di sana, mereka tidak menemukan jasadnya Tuhan Yesus. Mereka bertemu dengan malaikat-malaikat Tuhan yang Alkitab katakan bahwa malaikat-malaikat itu tahu bahwa mereka mencari Yesus yang disalibkan. Nah, dalam ayat yang ke-6 dia katakan, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan harapan dan jaminan kepada kita untuk hari esok dan seterusnya. Karena tanpa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka kemudian apa yang kita lakukan semuanya jadi sia-sia. Sebab itu perayaan kebangkitan Tuhan Yesus adalah peristiwa yang sangat penting dalam kekristenan kita. Karena di dalam kebangkitan Tuhan Yesus ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus itu yang pertama yang saya bagikan pada saat siang hari ini adalah kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kepastian tentang kehidupan yang kekal buat saya dan saudara. Sekali lagi, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kepastian kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya bagi saya dan saudara. Yohanes 3 ayat 16 dia katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus buktikan itu kepada saya dan saudara. Yesus memang mati di kayu salib, tetapi sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa sebelum peristiwa kematian Yesus, berulang-ulang kali dia katakan kepada murid-murid bahwa anak manusia itu akan disiksa, akan disalibkan, tetapi pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Selama itu belum terjadi, murid-murid tetap masih bingung untuk menerimanya dan kemudian untuk mengerti apa yang Yesus katakan. Nah, ketika peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, barulah murid-murid mengerti. Bukankah ini yang dia katakan berkali-kali bahwa anak manusia harus menderita, tetapi pada hari yang ketiga ia dibangkitkan. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ketika kebangkitan Tuhan Yesus, makanya Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-20, dia katakan begini, sebab jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, Paulus katakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kita setia kepada Tuhan.
Sia-sia kita menderita karena Tuhan. Sia-sia kita menjadi percaya kepada Tuhan. Tetapi Paulus tidak berhenti sampai di situ. Tapi ayat 20 dikatakan yang benar ialah Yesus sudah dibangkitkan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, baru kemudian kita bisa meyakini setiap pribadi lepas pribadi kita bahwa iman kita kepada Yesus ternyata tidak sia-sia. Ada kepastian tentang kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Bahkan dalam suratan 1 Yohanes pasal 2 ayat 25, dia katakan begini, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Jadi kebangkitan Yesus menjamin hari esok kita. Tidak hanya selama kita hidup dalam dunia, tetapi sampai kepada kehidupan setelah dunia ini. Dan itu yang sedang saya katakan bahwa Yesus memberikan kepastian keselamatan yang kekal untuk selama-lamanya. Kemudian selanjutnya kita melihat kebangkitan Tuhan Yesus selain memberikan kepastian tentang kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya, yang kedua adalah kebangkitan Yesus memberikan semangat yang baru dan pengharapan untuk saya dan saudara. Sekali lagi bahwa kebangkitan Yesus itu memberikan semangat dan pengharapan baru bagi saya dan saudara. Kalau kita melihat dalam Injil Yohanes, ya di sana dikatakan bahwa ketika Yesus mati, murid-murid ya diliputi ketakutan. Mereka tidak berani keluar dari rumah, berjalan di tengah-tengah kerumunan banyak orang. Yang mereka lakukan adalah mereka menutup pintu di mana mereka berkumpul. Sebab mereka diliputi dengan ketakutan yang luar biasa karena orang-orang Yahudi telah menyalibkan Tuhan Yesus. Di tengah-tengah suasana yang mencekam bagi murid-murid Tuhan pada waktu itu, karena mereka tidak lagi punya kebebasan untuk keluar rumah seperti orang pada umumnya, maka dalam Yohanes pasal 20 ayat 19-20 katakan bahwa Yesus datang di tengah-tengah mereka berkumpul. Di sementara itu semua pintu tertutup rapat. Yesus tahu mereka sedang diliputi ketakutan sebab mereka tidak ada harapan lagi untuk melanjuti hidup, karena mereka tahu yang menjadi andalan mereka selama Yesus hidup itu sudah mati. Mereka belum punya iman bahwa Yesus akan bangkit. Ya, mereka belum yakin bahwa tenang aja, kan Yesus sudah bilang kalaupun dia mati dia akan bangkit. Mereka tidak ada pengharapan sama sekali. Tapi di tengah-tengah ketakutan karena mereka ada di sebuah rumah yang semua pintu tertutup, kata firman Tuhan, Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan kemudian Yesus menyapa mereka, ya, damai sejahtera bagimu. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ketika Yesus menyapa mereka dengan kata damai sejahtera bagimu, kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes, kita akan baca supaya lebih jelas. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 20. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpulah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Kita perhatikan ayat yang ke-20. Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Murid-murid itu bersukacita melihat Tuhan Yesus. Yang tadinya suasananya mencekam, diliputi dengan ketakutan dan kekhawatiran, karena Yesus yang mereka andalkan sudah mati. Mereka belum tahu bahwa hari itu, di pagi hari itu, Yesus sudah bangkit. Mereka belum dapat kabar itu.
Nanti mereka dapatkan kabar itu ketika Maria Magdalena pergi ke kubur, kemudian dia lapor ke Petrus Yohanes bahwa gurunya tidak ada lagi di dalam kuburnya. Dia katakan dia sudah hidup. Petrus gak langsung katakan, oh puji Tuhan haleluya. Dia enggak. Dia lari ke kubur, dia pengen buktikan benar enggak Yesus itu hidup. Ketika Petrus sampai ke lubang kubur, dia tidak menemukan jasadnya di situ. Baru kemudian yakinlah mereka bahwa semua firman yang disampaikan itu ternyata ya dan amin. Baru kemudian pengharapan mereka bangkit. Baru kemudian mereka kembali bersuka cita, memiliki semangat hidup. Dan kita tahu semangat hidup yang mereka dapat ketika kebangkitan Yesus menghentarkan mereka kepada pelayanan yang sangat ekstrim. Karena hampir semua murid-murid Tuhan matinya dengan cara yang tidak wajar. Ada yang dibakar, ada yang dikuliti, ada yang kemudian disalib, Petrus disalib kepala di bawah, Yohanes digoreng di minyak yang panas, nggak mati, dibuang di Pulau Patmos. Rata-rata murid-murid Tuhan mati dengan cara yang tidak wajar. Tetapi sekalipun seperti itu, semangat dan pengharapan mereka tidak pernah goyah. Kenapa? Mereka sudah melihat secara langsung, ya, bahwa apa yang Yesus firmankan kepada mereka ternyata benar-benar terjadi. Tapi sebelum kebangkitan Yesus, mereka seperti dihantui ketakutan. Nah, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, apakah kondisi murid-murid yang terkurung dalam ruangan yang diliputi ketakutan, kegelapan, kekhawatiran itu sedang kita alami hari-hari ini? Kita memang bukan ada di posisi kejadian ketika murid-murid sedang ketakutan, tapi kita sedang bergumul dengan masalah hidup, kita sedang bergumul dengan persoalan rumah tangga, anak-anak, usaha dan pekerjaan, dan itu seringkali membuat hati kita dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran, dikuasai dengan kegelisahan, sehingga kita tidak mampu bersuka cita dalam hidup ini. Kita butuh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita percaya Yesus telah bangkit, Dia menjamin hari esok. Bangkitkan kembali semangat dan pengharapanmu, maka engkau akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Bicara tentang semangat dan pengharapan, saya tidak hanya sekedar berbicara, saya sekeluarga mengalaminya. Dari tahun 2018 Bapak Ibu, kami bergumul dengan sakit penyakit istri saya. Ya, dan akhir-akhir ini ya, saya setiap minggu harus di rumah sakit sebab sekarang kemonya setiap minggu di kemo. Ya. Waktu sebelum kemo setiap minggu ini dimulai, ketika kami evaluasi di dokter radioterapi, ya, ketika hasil MRI keluar, saya katakan, dok, saya mau dengar penjelasan dari dokter. Ini dokter yang kasih sinar, ya. Dengan hasil MRI sekarang, sebelum dia menceritakan, dia kata, saya minta maaf Pak Pendeta. Saya sudah tahu. Saya minta maaf Pak Pendeta, melihat kondisi dan hasil MRI sekarang ini, saya minta maaf, saya tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Ini dokter spesialisnya. Ya, saya katakan, dok, segala kemungkinan ngomong aja. Saya sudah biasa mendengar seperti itu. Dan semua yang dokter katakan, saya rekam dan saya kasih tahu sama istri saya. Karena istri saya katakan, apapun kata dokter, seburuk apapun, saya harus tahu. Oh enggak apa-apa Pendeta, enggak apa-apa dok. Begini Pak Pendeta, kita tidak lagi punya solusi bagi saya. Begini aja Pak, bawa pulang ibunya, senengin ibunya. Disenengin, ibu mau makan apa dikasih, dibawa jalan-jalan supaya ibunya senang. Saya katakan, oh itu nggak usah ke dokter ngomong, tapi saya mau tanya dok, ada opsi lain untuk pengobatan selanjutnya? Dokter katakan, tidak ada. Berarti dengan kata lain, tinggal menunggu waktunya. Ya, saya katakan, oh tenang dok, saya nggak akan marah sama dokter, justru saya berterima kasih, dokter sudah begitu luar biasa, ya, mengatur semua proses perawatannya sehingga sampai hari ini seperti ini. Ya, ketika dokter mengambil keputusan untuk menyerah,
Sesuai dengan hasil MRI saya katakan saya tidak menyalahkan dokter. Ya. Kemudian saya kembali kepada dokter yang menangani istri saya dari awal, ya, dokter hematologi onkologi medik. Kemudian saya katakan, dokter radioterapi nyerah, karena saya memang udah deket banget dengan dokter jadi ngobrol. Dokter radioterapi udah nyerah, iya dia nggak bisa. Nah saya katakan begini, nah kalau buat dokter bagaimana dok? Ya selanjutnya prosesnya seperti apa? Dia katakan tanya ibunya, ya karena ini tidak lagi ada solusi lain selain kemo ulang dan kemonya setiap minggu. Saya berdebat lagi dengan dokter, dok, waktu awal 2018 saja dok, sebulan sekali ketika setelah kemo itu 1 minggu nggak bisa bangun dok, itu masih bisa jalan. Nah bagaimana sekarang dalam kondisi lumpuh seperti itu? Sebab itu Pak tanya dulu ibunya, tapi jangan dipaksa ya. Kalau ibunya mau, kita berjuang. Karena dia maksudnya kita berikhtiar. Jangan berdiam diri Pak. Ya, jangan bermasa bodoh, ayo berjuang. Saya sih mau berjuang. Tapi saya nggak tahu istri saya. Tanya pertama dia katakan enggak usah. Saya bingung mau WA dokter. Karena dokter katakan kalau ada kabar segera WA saya. Akhirnya berapa hari kemudian ketika istri katakan bahwa ya oke, saya siap di kemo lagi. Ya, saya siap di kemo lagi. Kenapa harus di kemo? Karena kansernya Pak hasil MRI itu semua di perut ini kanker termasuk di hati. Livernya itu dibungkus dengan kanker. Ditambah lagi ada tambahan di dinding tulang belakang di dalam. Jadi dokter katakan wah ini udah gak bisa Pak. Ketika dokter hematologi katakan begini, ayo Pak kita berikhtiar. Ya, bangkit semangat lagi Pak, kita berjuang. Ya, sampai yang pegang hidup itu berkata stop. Saya katakan wah ini muslim seperti itu, nah bagaimana saya? Ya, bagaimana kita orang percaya, orang Kristen? Saya katakan sama istri saya katakan siap, saya WA dok, jangan malam dok, istirahat siap. Oke, besok datang ya, bapak aja datang, kita registrasi semuanya dan kita mulai start. Ya, tanggal ini, dan berapa kali dok di kemonya? 18 kali. Saudara-saudara di dalam Tuhan, kalau dengar seperti ini, bukannya semangat, bukannya punya pengharapan, tetapi tentunya tawar hati. Hilang semangatnya. Kalau saudara mau tanya, ya Pak Pendeta pernah nggak hilang semangat? Sering. Jujur Bapak Ibu ya. Walaupun saya hamba Tuhan, saya katakan bahwa saya manusia. Pernah mau putus asa? Sering mau putus asa. Tetapi tidak sampai putus asa. Ketika kami suami istri nangis-nangis karena udah gak kuat, anak-anak di gereja, kita di kamar, sudah mau jam 9 malam, ya. Tiba-tiba ada tamu datang, shalom, shalom. Saya tahu, saya kenal suaranya. Ketika buka, ternyata teman pendeta datang. Kita tumben ini kok bertamunya malam-malam, saya juga nggak tahu, pokoknya kita datang aja katanya. Masuk, kita ngobrol, dia kata, oh ternyata memang Tuhan suruh kita ke sini. Padahal kita jam 7 itu nangis-nangis sudah mau nyerah. Istri katakan udahlah nyerahlah, enggak usah berobat ya. Sudah enggak kuat dan sebagainya. Ya. Teman kami datang, kuat lagi. Satu waktu lagi kami lagi dalam keadaan yang down seperti itu, jam 9:30 tiba-tiba datang 2 mobil jemaat plus hamba Tuhannya. Sedang ini udah malam, enggak apa-apa, kita udah deket. Sila, waduh, nanti bagaimana? Gak apa-apa, kita cuma datang berdoa pulang. Padahal sorenya kita itu sudah nangis-nangis lagi, sudah mau menyerah. Datang lagi berkata, semangat, harus semangat, harus semangat, harus semangat. Saya katakan, kalau ngomong enak. Kalau kita lihat orang sakit, katakan, Pak Bu semangat, semangat. Gak usah diomongin, gak usah didorong. Kita dengan cepat, spontan berkata, semangat. Tapi kalau kita yang mengalaminya, saya mau bertanya, mampu gak kita berkata semangat? Mampu gak kita berkata berjuang? Ya, itu harus diperjuangkan baik-baik Bapak Ibu. Enggak cuma sekedar ngomong semangat Pak, semangat Bu. Butuh usaha untuk membangkitkan semangat. Ketika di dokter enggak bisa, sudah tidak ada jalan lain lagi. Ya. Karena dia melihat kansernya sudah semua di perut sampai liver sudah tertutup semuanya. Ya.
Tapi kemudian ketika mulai di kepalanya kalau nggak salah itu ada 6 benjolan sudah kelihatan seperti batu kelereng yang agak gede. Dokter katakan ini Pak sudah semua ini ya. Sudah sampai di kepala katanya. Di lehernya ada benjolan gede, di tulangnya. Kemudian kata dokter, setan dok ini kemo setiap minggu bisa kita coba. Lalu kok coba dok? Ini udah dicoba, ada pasien saya yang umur 80 tahun kuat. Masa ibu nggak kuat? Ibu pasti bisa. Tapi anak-anak harus ya datang ya, temenin ibunya. Oh iya, makanya anak-anak saya keluar masuk rumah sakit itu tidak pernah dimarahin sama satpam. Saya lagi konsultasi dokter di ruang prakteknya, tiba-tiba anak saya baru pulang sekolah, Dev dan Keisha langsung masuk ke ruang dokter. Selamat sore dok, selamat sore Keisha, Dev, baru pulang sekolah. Pasien lain kebingungan, cuman nyalamin keluar lagi. Ya, udah segitu dekatnya. Ketika istri saya dirawat nginap, seharusnya jam besuknya sudah nggak ada, tapi anak-anak saya bolak-balik di ruang. Ketika saudara katakan, nggak boleh, dokter katakan jangan. Biarin anak-anak itu yang memberi semangat sama ibunya. Biarin, jangan dilarang. Jadi nggak pernah, ya nggak pakai jam, tinggal mau tidur di ruangan perawatan, nggak pernah dimarahin. Dokter saya katakan nggak boleh dilarang karena semangat ibunya itu ada sama anak-anak. Ya. Nah saudara dalam Tuhan, tetapi pada 2 minggu yang lalu, ya kembali lagi gelombang yang besar menghantam kami. Ketika saya dirawat karena demam, ya dari siang jam 12 tensinya itu hanya 88/55, turun 70/50, tidak bertambah sampai jam 1 pagi. Ya. Sedangkan HB-nya 8,4. Ya. Dokter jaga katakan begini, Pak, mau tidak mau kita harus bawa ibu ke ruang ICU. Ya, saya kasih waktu Bapak dan Ibu berunding 15 menit. Saya kata dok, kok cepet banget? Cepet Pak, ini kerjanya cepat. Saya datang kita, gimana? Katanya ini, tindakannya begini. Nah, saya kata, telepon mami papi dulu. Telepon jam 2 pagi, 2:30, telepon. Waktu itu baru pulang doa puasa 3 hari di Bandung. Telepon, saya tanya gimana nih, ini mau di ruang ICU? Jangan ke ruang ICU. Apapun yang terjadi di situ, karena tindakan di ruang ICU itu akan sangat menyiksa. Karena kalau gagal jantung dipompa ke kelistrikan itu terancam bisa patah rusuknya karena lapuk karena diserang dengan penyakit. Kemudian kalau masuk selang pernapasan juga itu akan merobek pita suara, risikonya kehilangan suara. Saya katakan dok, bukannya baik malah semakin buruk dengan tindakan seperti itu. Ya, tapi ini cepat Pak. Ya, saya ngurus sama mami, nggak usah. Di situ aja, kalaupun Tuhan panggil, jangan tambah disiksa. Dok, saya sudah berunding dengan keluarga, dengan mertua, kami di sini saja. Oh kalau itu Bapak, tanda tangan penolakan. Saya dengan cepat bikin tanda tangan penolakan, dan akhirnya ketika kita menolak semua proses dipindahkan ke ICU, saya pulang ke ruang perawatan. Ketika saya pulang ke perawatan, kita berdoa, tidur kita berdua. Bangunnya saya dari jam 4:30, saya bangunnya jam 7 pagi, istri saya bangunnya jam 10 pagi. Karena subuh. Ketika bangun jam 10, saya katakan, bentar, saya beli dulu ini, suburang. Saya cepat-cepat, dia minum. Saya coba tensi. Ketika di tensi pertama 96,88. Ya. Saudara katakan, Pak aman Pak sekarang Pak. Aman, kalau udah 90 ke atas sudah aman. Ya, penasaran saudaranya, kok masa sih cepat begitu? Tes lagi yang kedua 136/80. Wah, ini semakin bagus Pak. Ya, oh berarti ini aman. Lapor ke dokter, aman dok. Ya, ini tensinya langsung naik. Cuman hitungan beberapa jam naiknya sampai besoknya dokter katakan bisa pulang. Jadi bukan katakan, kemarin katanya ICU, sekarang kok bisa pulang. Itulah keajaiban Tuhan itu. Ternyata kita melihat ketika berkata semangat, kita harus bangkitkan pengharapan kita kepada Tuhan. Harus ada tindakan dari kita. Kalau kita tidak mau bertindak sesuai dengan pengharapan kita, keyakinan kita kepada kuasa Tuhan, maka kita tidak akan melihat pembelaan Tuhan.
Ketika saya tanda tangan penolakan, saya katakan Tuhan, hidup kami di tangan Tuhan. Ya, Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Selesai, saya bilang gitu. Ya, saya kata sama istri saya, Tuhan yang pegang hidup kita. Kematian bukan hanya karena sakit penyakit, tapi orang sehat pun bisa mati. Ya, udah serahkan sama Tuhan, selesai, saya bilang gitu. Ya. Dan kamu harus istirahat. Ketika istirahat, ternyata Tuhan bekerja di situ. Tuhan bekerja dengan cara yang dahsyat sehingga tensinya naik. Ya. Dalam hitungan jam, padahal diinfus cairan berbotol-botol nggak naik-naik. Kebangkitan Yesus itu memberi harapan baru, memberi semangat kepada kita. Memang keadaannya kita lihat di sekitar kita mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, nggak sesuai dengan janji Tuhan. Dalam Alkitab berbeda dengan apa yang kita yakini, tetapi jalani itu dan minta kekuatan Tuhan. Yakini bahwa kebangkitan Yesus itu memberikan kita semangat dan kekuatan dan pengharapan baru. Maka engkau akan melihat masalah yang tidak pernah engkau bisa selesaikan, Tuhan sanggup selesaikan. Apa yang tidak pernah kita bisa bayangkan dalam kehidupan kita, ya, itu yang Tuhan kerjakan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bulan kemarin, karena setiap kali 3 kali kemo, ya, minggu keempat itu evaluasi. Ketika dievaluasi, ya, dokter katakan begini, Pak, kita coba ya di USG abdomen, ya, di USG abdomen. Saya ketar-ketir karena abdomen itu akan memeriksa semua organ tubuh yang besar-besar, ya. Ada jantungnya di situ, ada livernya, ada ginjalnya dan lambung. Saya katakan sedangkan itu yang awal November itu penuh dengan cancer. So istri sakit-sakit perut, dok, ayo kita periksa. Ketika periksa, saya berdebat sama dokter yang meriksanya, dok, ini ada penyebaran nggak? Ya, ini Pak, ini lemak semua ini Pak, ini hatinya, ini livernya, ini perutnya, ini lambungnya, ini lemak semua. Oh berarti ibu kurangin makan yang minyak-minyak ya. Dan loh, dok, November bulan tahun kemarin kan hasil MRI-nya begini-begini. Bapak punya hasilnya? Punya. Kelamaan saya buka HP, saya buka di komputer aja. Dia buka komputer, bener Pak. November memang ini semua cancer. Tetapi sekarang ternyata kemonya berhasil, namanya dokter ya. Berhasil, ini bersih Pak. Wah, saya kata bener dok, coba diulang lagi. Pak ini nggak ada. Dan emang tahu benjolannya seperti apa dok? Kalau penyebaran dia bulat dan hitam kelihatan dari lahir ini. Ini nggak ada Pak, ini lemak semua ini. Ya, ya. Saya boleh nggak dapat hasilnya? Bapak daftar di situ, hasilnya kita langsung oper ke dokter yang menanganinya. Sore saya dapat, ya, saya dapat. Saya penasaran karena penjelasan dokter itu cuma sebentar. Saya oper ke Om Dokter Tony. Om tolong dong, bisa nggak baca ini? Saya tadi buru-buru banget dokternya. Dokter katakan, puji Tuhan, haleluya, ini bersih katanya. Ini bersih semua. Ya, saya masih kurang puas ketika datang ke dokter yang bekerja kami. Dan dok, gimana dok? Bagus hasilnya. Makanya kita berjuang. Minggu kemarin, 2 minggu yang lalu, di ronsen paru-paru. Wah saya bilang Tuhan, perut sih bersih, liver sih bersih, tapi paru-paru belum tahu. Karena sekali-sekali batuk. Ketar-ketir juga kita. Ketika hasil keluar, saya minta sama bagian laboratorium, tolong bagi ke WA saya hasilnya ya. Karena sedikit-sedikit saya udah mulai bisa. Oh ternyata ini begini. Ketika hasilnya keluar saya katakan, wah ini bersih semua, bagus. Ya, saya WA dok, saya dewa tengah malam saya dok, ini hasil USG-nya, ronsen paru-parunya. Katakan ini bagus, berarti tinggal fokus tulang belakang. Tadinya dokter menyerah, nggak ada harapan. Tapi ternyata kebangkitan Yesus itu memberikan harapan dan semangat kepada kita. Saya percaya hidup kami bukan di tangan dokter. Hidup kami bukan digenggam oleh manusia. Saya katakan hidup kita di tangan Tuhan. Ya, kalau Tuhan bekerja, caranya Tuhan itu tidak pernah bisa diselami oleh pikiran kita. Ketika hasil semuanya itu keluar, saya katakan terima kasih Tuhan. Ya, untung kami nggak nyerah. Ketika kami hampir nyerah, Tuhan tahu sudah mau nyerah, Tuhan kirim hamba Tuhan. Tuhan kirim hamba Tuhan untuk berdoa, semangat lagi, semangat lagi.
ternyata untuk mempertahankan semangat itu butuh usaha yang sungguh-sungguh. Nggak hanya sekedar bisa ngomong, tapi bagaimana kita berusaha dengan sungguh-sungguh agar supaya pengharapan dan semangat itu terus ada dalam kehidupan kita, sekalipun kenyataannya berbeda dengan apa yang kita harapkan, sekalipun kenyataannya berbeda dengan apa yang kita imani, tetapi berimanlah terus kepada Tuhan, karena pasti Tuhan akan nyatakan keajaibannya kepada kita. Dan cara Tuhan, sekali lagi ya, tidak bisa diselami oleh pikiran kita manusia. Kemudian selanjutnya kita melihat kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan jaminan untuk kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Dan kemudian kebangkitan Tuhan Yesus memberikan semangat dan pengharapan baru. Jadi saya percaya apapun pergumulan Bapak Ibu, apapun persoalan permasalahan yang sedang kita alami, seberat apapun, sesulit apapun, percayalah kuasa kebangkitan Tuhan sanggup menyelesaikan semuanya itu. Tapi jangan sampai kita kehilangan semangat, jangan sampai kita putus asa, lemah iman kita, tapi perkuat iman kita dengan terus membaca kebenaran firman, ya, beribadah kepada Tuhan. Karena ketika beribadah kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kita kuat lagi, kuat lagi, kuat lagi, sampai kita melihat Tuhan bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan kita. Yang terakhir siang hari ini, kebangkitan Tuhan Yesus menjamin, ya, selain menjamin kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya, kemudian yang kedua, selain membangkitkan semangat dan pengharapan yang baru, dan yang terakhir siang hari ini, kebangkitan Yesus menjamin kemenangan untuk saya dan saudara. Dia yang menjamin kemenangan. Kalau Tuhan memberi kemenangan, Tuhan gak butuh tenaga kita, Tuhan gak butuh campur tangan pikiran kita untuk memberi kemenangan. Sebab ketika Yosafat dikepung, ya, oleh Bani Amon dan Bani Moab, secara jumlah mereka tidak mungkin bisa menang. Tapi ketika mereka datang berdoa minta pertolongan Tuhan, di sementara mereka berdoa minta pertolongan Tuhan, besoknya katakan pergi berperang. Mereka tempatkan imam-imam yang memuji Tuhan di barisan depan, tentaranya barisan belakang. Alkitab katakan di sementara mereka memuji menyembah Tuhan menuju ke medan peperangan, Alkitab katakan Tuhan turun dan mengacaukan Bani Amon dan Bani Moab, sehingga mereka saling membunuh. Ketika pasukan Yosafat sampai ke daerah peperangan, mereka tinggal menerima kemenangan tanpa berperang. Jadi kalau Tuhan memberi kemenangan kepada kita, tanpa campur tangan kita sedikit pun, Tuhan kita sanggup, Tuhan kita mampu. Nah, sebab itu iman itu adalah percaya, ya, dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum melihat kemenangan, kita belum bisa menikmati kemenangan itu, tapi percayalah Tuhan memberi kemenangan kepada saya dan saudara. Kalau Tuhan yang beri kemenangan, nggak usah berdebat caranya bagaimana, dari mana mulainya, itu bagian Tuhan. Bagian kita yakinkan hidup kita, seberat apapun pergumulan kita, sesulit apapun keadaan kita, Yesus sanggup memberi engkau kemenangan untuk keluar dari masalah itu. Bukan hanya keluar, tapi tampil sebagai pemenang. Kita tidak hanya diberikan jaminan menang dalam persoalan hidup, menang dalam permasalahan hidup, menang dalam semua tantangan hidup, tapi 1 Korintus 15 ayat 26 dia katakan bahwa Yesus katakan musuh yang terakhir sudah dibinasakan, yaitu kuasa kematian. Yesus memberi kemenangan kepada kita, jaminannya kita menang dari kematian. Sebab itu orang Kristen mati itu, Paulus katakan, bukan akhir segala sesuatu, tapi mati adalah untung. Kenapa? Kematian adalah jalan kita berpindah dari dunia ini kepada kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Yang kedua, kemenangan atas kuasa iblis. Iblis memang ada, setan memang ada, tapi Alkitab berkata, ya, firman Tuhan katakan segala sesuatu dia letakkan di bawah kaki Kristus.
Yesus kepalanya, tubuhnya saya dan saudara, berarti iblis ditaruh di bawah telapak kaki saya dan saudara. Artinya iblis itu ada, tapi dia tidak punya kuasa sama sekali untuk bisa mengalahkan saya dan saudara selama kita meyakini tentang kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita diciptakan untuk menang, bukan untuk kalah. Jadi kalau kita kalah dalam kehidupan ini, kita yang memilih untuk kalah. Kita yang memilih untuk menyerah. Bukan karena kuasa Tuhan tidak sanggup untuk membuat engkau sebagai pemenang. Tuhan selalu sanggup. Tetapi kalau kita nyerah, Tuhan gak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita kalah, itu karena kita memilih untuk berhenti percaya kepada kemampuan Tuhan untuk menolong saya dan saudara. Yesus sudah menjamin. Dia katakan bahwa bukan hanya itu, tetapi kamu, dalam Roma 8, kamu lebih daripada pemenang. Ya. Kalau Tuhan sudah deklarasikan pemenang, saya percaya Yesus tidak menang sendiri. Tapi kuasa kemenangan itu juga dia berikan kepada saya dan saudara. Sehingga kita bisa berkata, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Tidak ada masalah yang kita tidak bisa lewati. Semua kita bisa lewati. Tapi bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena kuasa kebangkitan Yesus. Yesus bangkit menjamin. Dia telah menjamin kamu pasti bisa menang. Kamu pasti menang. Kamu pasti menang. Tapi memang harus berjuang. Ketika kami berjuang, awalnya ketika dokter katakan sudah nyerah, ketika mau dimasuk ke ruang ICU, pasti ya bergejolak Tuhan. Berarti akan berakhir dengan begini. Berarti berakhirnya di ruang ICU. Ya. Ini tidak akan mempermuliakan nama Tuhan. Ini akan berakhirnya di sini. Ya. Berarti kalau orang dengar, oh yang mati di ruang ICU, oh wajar. Ya. Jadi sepertinya iman kami hanya mentoknya di situ. Tapi kami terus berdoa, Tuhan, ya jangan sampai seperti itu. Akhirnya Tuhan mengubah suasana yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Tuhan ubah sehingga ketika tensi naik, kita loncat memuji Tuhan. Wah puji Tuhan, haleluya. Suster pun akhirnya dia senang. Wah puji Tuhan. Kita melihat Tuhan bekerja. Ya, tidak sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Bahkan mungkin bertolak belakang dengan kita. Tapi saya ingin membaca satu ayat dalam 1 Korintus 15. Saya ingin membacakan ayat-ayatnya yang ke-57. Saya tidak baca ayat dari atasnya, tapi saya hanya fokus kepada ayat 51 dari 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, Yesus hidup dan memberikan jaminan untuk hari esok. Sebab kehidupan yang kekal selama-lamanya diberikan kepada kita. Dan jaminannya adalah Yesus sendiri. Kalau dia bangkit dari kematian, berarti saya dan saudara juga akan mengalami hal yang sama. Kemudian kedua, bahwa kebangkitan Yesus memberi semangat, sukacita. Sekalipun engkau lihat di depanmu tidak ada jalan, percayalah Tuhan kita mampu membuat jalan yang baru. Dan kemudian yang terakhir adalah Yesus menjamin kemenangan buat saya dan saudara. Sebab kita diciptakan untuk menang dan terus menang sampai Tuhan kehendaki kita hidup dalam dunia ini. Kemenangan selalu dijamin oleh Tuhan. Makanya Paulus katakan bersyukur. Ya, bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Memang dia mati, tapi hari ini dia hidup. Ketika dia hidup, dia menjamin hari esok yang penuh dengan pengharapan untuk saya dan saudara, baik di dunia ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan, firman Allah yang memberikan kekuatan buat kita sekalian. Ya, mungkin masih ingat minggu kemarin saya sentil dalam khotbah. Saudara-saudara pikir kami tidak ada masalah. Ya, cuman kami tidak memberitahu. Kami hanya berdoa kepada Tuhan. Selama anak kami sakit, memang menjadi beban yang sangat berat bagi kami sebagai orang tua. Ya. Dan tadi juga disaksikan kurang lebih
2 minggu lalu atau belum 10 hari lalu kami pulang dari doa di Lembang 2:30. Saudara Jana dia telepon untuk menanyakan apakah dimasukkan ke ICU atau tidak, sebab anak kami sama sekali tidak mau. Sebab dia trauma. Beberapa kali masuk ke ruang ICU, sebelah kiri mati, sebelah kanan mati, dan trauma. Jadi dia tidak mau. Bagaimana papi mami? Mau masuk ICU atau tidak? Kami mengikuti keinginannya. Sudah. Kalau kamu tidak mau masuk, kamu tidak masuk di ruang ICU, kita berdoa. Pada malam itu subuh kami berdoa sama Tuhan. Menangis di hadapan Tuhan. Dan tidak bisa tidur. Tinggal menunggu. Barangkali ada berita jam 5 pagi, jam 6 pagi, jam 7 pagi, jam 8 pagi. Saya katakan coba telepon, tidak dijawab. Waduh. Dan akhirnya dapat berita, puji Tuhan, terjadi mujizat. Luar biasa saudara. Bagi kami suami istri, tentu juga saudara-saudara apalagi mempunyai anak ya, tentu berat sekali ya. Tapi kami berdoa sama Tuhan. Ada seorang yang selalu mengetahui keadaan kami dan anak kami selalu berkata begini. Aduh, untung ya Om Beni kuat sama tante ya menghadapi ini. Ya. Memang secara manusia tidak kuat, saudara. Tidak kuat. Waktu pertama kali divonis, saya 3 bulan tidak bisa, susah sekali tidur. Makan pun susah makan. Ingat lagi, ingat lagi. Sebab memang waktu kami menikah, saya sudah minta sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau memberikan anak, saya mau minta anak perempuan. Tuhan kabulkan. Jadi anak kami Margaret itu adalah doa saya sama Tuhan. Ya. Dan saya sebagai orang tua, ya, sebetulnya rahasia keluarga. Saya punya anak laki-laki 2, dia satu-satunya perempuan. Kalau bicara sayang, mengasihi, ada ekstra kepada anak kami perempuan ini. Saya sangat mengasihinya. Cuma saya tidak kasih tahu, tidak ngomong-ngomong, tidak umbar-umbar. Jadi betapa sakitnya hati ini setelah mengetahui keadaan anak kami. Kami hanya berdoa. Berdoa siang malam. Tidak putus-putus. Saya berdoa. Dan puji Tuhan meskipun kami melewati begitu tantangan yang begitu berat. Tapi kami selalu merasakan Tuhan itu selalu ajaib. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita tanpa sepengetahuan Tuhan. Tanpa seizin daripada Tuhan. Jadi itulah yang lebih mendorong kami. Lebih melatih kami. Untuk apa? Untuk lebih pasrah. Untuk lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Untuk lebih semangat mengiring akan Tuhan. Untuk lebih semangat melayani Tuhan. Karena kita tahu bahwa yang kita sembah, yang kita layani itu bukan manusia biasa. Yang kita sembah, yang kita layani itu adalah Allah, pencipta langit, bumi dan seluruh isinya. Dunia hanya sementara waktu saja. Tapi ada tempat yang Allah sediakan untuk saya dan saudara. Tapi untuk mendapatkan itu, memang kita harus diuji oleh Tuhan.
Kita harus dibentuk oleh Tuhan. Makin kita diuji, makin kita dibentuk, makin hidup menyenangkan hati dari Tuhan. Makanya saya sering kali katakan, jangan kita kecewa kalau kita diizinkan Allah diuji. Jangan kita marah kalau Allah izinkan kita mengalami masalah demi masalah. Jangan kita menjadi orang tersinggung kalau Allah izinkan sesuatu datang untuk menguji saya dan saudara. Kita tahu dan kita percaya apapun yang terjadi dalam diri saya dan saudara, itu semua seizin Tuhan. Mungkin sekarang kita tidak tahu, tapi nanti kita akan tahu. Nanti kita tahu, satu waktu dalam Alkitab, Tuhan Yesus datang untuk membasuh kaki murid-muridnya. Lalu Petrus berkata, Tuhan, kalau begitu saya juga mau. Saya juga bahkan lebih dari itu. Tapi sebelumnya Petrus menjadi ragu. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Petrus, apa yang aku lakukan ini engkau belum tahu sekarang. Tapi nanti engkau akan tahu. Sekarang ini engkau tidak tahu. Tapi nanti di kemudian hari engkau akan tahu. Ini ayat yang saya pegang. Yang mengingatkan dan menyadarkan saya. Setiap situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, baik atau tidak baik, suka ataupun kita tidak suka, mungkin mengecewakan kita, tetapi kita tahu kalau kita hidup di dalam Tuhan, bahwa nanti satu saat kita nanti akan Tuhan buat mengerti. Oh Tuhan, luar biasa. Apa yang aku tidak tahu, yang engkau lakukan itu Tuhan, ternyata mendatangkan kebaikan demi kebaikan, bahkan pun untuk hidup yang kekal. Sebab firman Allah katakan dalam Roma 8 ayat 26, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, itu adalah seizin Allah. Allah bekerja bersama-sama di dalam segala sesuatu. Dalam masalah, dalam ujian, dalam tantangan, dalam sakit, dalam segala hal yang kita tidak suka, di situ ada Tuhan. Dan kalau kita tidak menyerah, kalau kita tidak putus asa, jikalau kita tidak akan kecewa, kita akan lihat hasil semua daripada itu tidak akan mengecewakan kita. Kalau kita lihat Yesus sendiri, dilahirkan dari kandang Betlehem, hidup dari keluarga miskin, hidupnya susah, sampai dia harus mati di kayu salib. Tapi berakhir dengan suatu kemenangan pada waktu Yesus, dia bangkit dari antara orang mati yang kita peringati hari ini. Waktu Yesus mati, iblis dia masih belum mengerti ini. Apa ini? Dia masih bersorak-sorai. Tapi pada waktu Yesus bangkit, disitulah segala kekuatan iblis dipatahkan dan dihancurkan. Karena kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa ada sorga, ada kemuliaan yang kekal yang Allah sediakan. Sebagaimana Yesus bangkit dari antara orang mati, Alkitab juga katakan, maka andai kata kita mati sekalipun, jangan takut, kita akan dibangkitkan dan diberikan tubuh yang baru seperti Tuhan. Kalau waktu hidup Tuhan datang, jangan takut, kita diobatkan, diberikan tubuh yang baru untuk berjumpa dengan Tuhan. Ini benar-benar suatu kepastian. Agama lain tidak memberikan kepastian. Saudara cari agama-agama di seluruh dunia ini, tidak ada agama yang memberikan jaminan, memberikan kepastian untuk suatu hidup yang berbahagia di dalam sorga. Tapi hanya Yesus Kristus yang melakukan itu untuk saya dan saudara. Kita boleh bangga sekali, bersyukur, berterima kasih. Saudara dan saya percaya kepada Tuhan
Makanya jangan tukar iman kita dengan uang, dengan kekayaan, dengan keinginan hawa nafsu daging. Jangan kita tukar dengan keselamatan yang Allah sudah sediakan. Jangan kita tukar keselamatan yang Allah sediakan oleh karena kita patah arang, oleh karena kita kecewa. Jangan kita tukar dengan semuanya itu. Pandang jauh ke depan bahwa ada keselamatan, ada hidup kekal yang Allah sediakan untuk saya dan saudara. Saya setiap bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, baru saja mau berdoa, sudah menangis. Bukan menangis tidak ada makan, menangis karena merasakan kasih Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan, merasakan Tuhan sangat baik, merasakan Tuhan itu bukan manusia, bukan nabi biasa, tapi Tuhan itu Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa, pencipta langit, bumi, dan segenap isinya, dan menyediakan sorga untuk saya dan saudara-saudara. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu, dan bila mana sudah sedia, aku turun datang kepada kamu, dan di mana aku berada, di situ pun kamu juga akan berada. Ini suatu kepastian yang tidak ada dalam agama apapun di dunia ini. Kita bangga memiliki Yesus. Mari kita lebih mengasihi Tuhan, lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan main-main, ya. Jangan main-main. Sungguh-sungguhlah sama Tuhan. Hidup cuma satu kali. Tuhan kiranya memberkati. Kita masuk di dalam doa. Abya hidup ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, oh karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia, sebab Dia hidup ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, oh ada hari esok. Oh haleluya. Sebab Dia hidup. Di Bapak Tony berdoa. Tak haleluya. Oh karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yesus hidup. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Ori hawaya masakala. Haleluya. Haleluya. Ya masakala. Yesus hidup. Haleluya. Haleluya. Oh ya masakala. Kami semua Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Glory,
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkau telah mewakili sakit kami ya Tuhan. Engkau telah mewakili ya Tuhan penghinaan bagi kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terlebih ya Tuhan kami telah diberi ya Tuhan. Kami telah diberi rasa ya Tuhan. Hidup yang kekal ya Tuhan. Kami diberikan ya Tuhan hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, kami Engkau ya Tuhan. Karena Engkau bangkit ya Tuhan. Ada hidup di dalam kami ya Tuhan. Ada hidup bagi kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah berhenti ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan tetap bekerja dalam hati kami ya Tuhan. Dan kami mau meremakan firman-Mu Tuhan. Mau melakukannya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Tuhan untuk melayani tempatnya ya Tuhan. Berikan ya Tuhan jemaat-jemaat ya Tuhan yang semangat, yang setia kepada-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama, berkati juga keluarganya, anak istri, berkati mereka semuanya ya Tuhan. Terlebih juga kami berdoa ya Tuhan, berkati juga hamba-Mu tempat ini ya Tuhan. Anak cucu menantu mereka ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau memberikan korban persembahan Tuhan, biar Kau balas sesuai dengan janji firman-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.